Halo penonton, mempertanyakan kekuasaan Raja Thailand selama ini adalah hal yang tabu dan pelakunya bisa dikenai hukuman penjara. Hal tersebut karena terdapat sebuah peraturan yang disebut Les Majestés. Les Majestés mampu mengatur perilaku halayak umum yang berkaitan dengan kerajaan. Berdasarkan pasal 112 Hukum Pidana Thailand, seseorang yang merusak nama baik, menghina atau mengancam raja, ratu, putra mahkota, atau bangsawan akan dihukum penjara hingga 15 tahun bahkan lebih. Hal inilah yang kemudian membuat Les Majestés di Thailand dinilai paling ketat di dunia. Namun sekarang beda cerita, karena semakin banyak generasi muda yang menyatakan dengan terbuka penentangannya terhadap monarki. Seperti pada September 2020 silam, tanpa rasa takut terhadap aturan hukum yang melarang warga menghina raja, para pegiat aksi dengan suara lantang mengatakan keinginannya agar keluarga kerajaan memiliki kuasa lebih sedikit di dunia politik. ถ้ารัฐที่มันอำนาจนิยมใช้ความรุนแรงแบบนี้มันอยู่ร่วมกันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการใช้กฎหมายกักขังพวกเราคุณจะใส่พวกเรากี่คดีนี่คือความรุนแรง Setelah Raja Vajiralongkorn berkuasa sejak 2016, istana meminta adanya perubahan dalam Undang-Undang Dasar yang memberinya kuasa lebih besar dalam keadaan darurat. Alhasil, sang raja sekarang sudah secara pribadi berkuasa atas beberapa unit militer dan aset istana bernilai puluhan miliar dolar. Gelombang penentangan terhadap monarki di Thailand terus-menerus meningkat sejak 2020. Masa juga serukan pengunduran diri Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha meski langsung ditolak mentah-mentah tentu saja dan menuntut reformasi monarki kerajaan Thailand. Sejumlah pendukung demokrasi menyebut bahwa sistem monarki kerajaan Thailand mengalami kemunduran. Sistem pemerintahan saat ini sangat dekat dengan pengaruh militer dan mengekang demokrasi. Thailand kini tengah dirundung tekanan rakyatnya sendiri yang merasa tidak senang dan tentunya tidak puas terhadap pemerintahan di negaranya. Gelombang penentangan dari masyarakat Thailand dan para pendukung demokrasi secara terbuka mengkritik monarki yang sangat kuat dan kaya. Para pegiat aksi menuntut adanya reformasi di negeri Gajah Putih itu. Satu pertanyaan penting, dengan kekuatan monarki Thailand yang luar biasa itu, mampukah tuntutan dari para pegiat aksi terwujud? Sebelum menjawabnya, perlu kita ketahui bahwa dengan adanya gelombang penentangan terhadap monarki saja merupakan pencapaian yang sangat luar biasa di sana. Karena masyarakat berani mengambil resiko untuk menentang monarki dan Les Majestés-nya yang dirasa sudah melenceng. Mencabut Undang-Undang Pasal 112 Hukum Pidana Thailand yang mengatur perilaku publik terhadap kerajaan adalah salah satu tuntutan yang dilontarkan oleh para demonstran. Anti-government groups are back on the streets of Bangkok as Thailand marks Constitution Day. They are rallying against the country's strict royal defamation laws known as Les Majestés. More than 20 protest leaders are now facing Les Majestés charges for insulting the monarchy. Pengunjuk rasa juga menyerukan pengurangan kekuatan politik monarki, termasuk diakhirinya dukungan kerajaan atas kudeta dan pemotongan anggaran kerajaan yang sangat besar. Jadi, menentang monarki adalah sebuah kesulitan, tapi menciptakan gerakan reformasi terhadap monarki seperti yang terjadi belakangan lebih sulit lagi. Jadi, ini adalah sebuah pencapaian yang sangat besar. Tantangan para pegiat aksi kembali muncul ketika pemerintah Thailand sedang bersiap mengesahkan undang-undang yang menargetkan organisasi nirlaba atas nama transparansi. RUU ini jelas berpotensi membungkam kelompok masyarakat sipil dan organisasi pemerintah atau LSM. Jika disahkan, undang-undang tersebut akan mewajibkan setiap organisasi masyarakat sipil untuk mendaftar ke Kementerian Dalam Negeri. Mereka juga menyatakan sumber dana operasional tahunan dan memberikan laporan keuangan mereka yang telah diaudit. Organisasi HAM Amnesty International mengecam rancangan undang-undang tersebut. Mereka mengatakan kebijakan ini akan memberikan otoritas Thailand kekuasaan baru untuk membatasi pendanaan asing dan kegiatan LSM, memerintahkan pengawasan dan penggeledahan kantor LSM dan anggotanya tanpa pengawasan yudisial.
Joseph Benedict, seorang peneliti di Aliansi Masyarakat Sipil Global Civicus Monitor, mengatakan bahwa undang-undang tersebut adalah salah satu upaya lain pemerintah Thailand untuk membatasi atau menutup kelompok masyarakat sipil yang kritis dengan membuat persyaratan sewenang-wenang, menekan sumber pendanaan mereka, dan menciptakan lingkungan yang tidak bersahabat bagi mereka untuk beroperasi. Secara mudah dapat dikatakan bahwa undang-undang tersebut membungkam kritik terhadap negara. Bisa mudah disimpulkan bahwa monarki Thailand kalang kabut mendapatkan tekanan dari masyarakatnya sendiri sehingga membuat peraturan yang sekilas sewenang-wenang. Mungkin monarki khawatir bahwa mereka akan digulingkan dan diganti seperti yang disampaikan Mahkamah Konstitusi Thailand. Thailand's Constitutional Court has ruled that 3 protest leaders are guilty of attempting to overthrow the monarchy. The case was brought against the activists last year after they made the call during protests against the government. Mahkamah Konstitusi Thailand mendakwa 3 aktivis pro-demokrasi yang dianggap berusaha menggulingkan sistem pemerintahan monarki dengan raja sebagai kepala negara, padahal aktivis sendiri mengaku tidak berniat menggulingkan sistem pemerintahan negara. Aktivis menuntut reformasi, bukan revolusi. Tapi mungkinkah kedua itu? Jawaban untuk reformasi, masyarakat akan sulit mewujudkannya karena monarki terlalu kuat. Tapi jawaban untuk revolusi itu masih sangat mungkin. Hanya saja revolusi akan tercipta dengan begitu banyak kekacauan dan korban. Dikecewakan oleh pemerintahnya sendiri akan membuat masyarakat Thailand berani mengambil resiko lebih untuk menggulingkan monarki bahkan ke darah taruhannya. Para aktivis pendukung demokrasi akan turut serta secara total untuk membantu menciptakan perubahan meski mereka telah dilemahkan selama bertahun-tahun. Semula, masyarakat Thailand yang hanya ingin memperbaiki institusi, bukan mengganti apalagi menghancurkan, akan sangat muak karena lèse majesté seakan membuat monarki tuli. Hal ini yang mungkin kemudian akan mencetuskan revolusi. Sangat mungkin sistem monarki akan digantikan sistem demokrasi. Demokrasi dirasa lebih cocok setelah monarki runtuh karena mencegah tumbuhnya suatu pemerintahan otokratis atau pemerintahan pada satu orang yang sebelumnya menorehkan luka pada masyarakat Thailand. Otokrasi kebanyakan melahirkan penguasa yang atas nama sesuatu, menggunakan keunggulan suatu negara, bangsa, dengan pemaksaan dan kekerasan untuk mencapai tujuannya. Dalam demokrasi secara tepat, yang memerintah adalah publik, sedangkan publik atau kelompok seringkali beraksi dengan cara mencolok. Tindakan rakyat seringkali bersifat menuruti kata hati dan dengan mudah terpengaruh atas saran dari kelompok lainnya. Publik seringkali bertindak anarkis atas nama kebebasan, hal yang tidak terpuji di mana pemimpin politik memanfaatkan psikologis rakyat banyak dan membangunkan nafsu masyarakat dalam rangka untuk memperoleh dukungan. Untuk negara yang beralih sistem pemerintahan, ketidakstabilan akan sangat mungkin terjadi di Thailand. Pada akhirnya, mungkin mereka akan terpecah menjadi beberapa bagian sesuai kepentingan masing-masing, seperti misal Korea Utara dan Korea Selatan. Mungkin nanti Thailand akan terpecah menjadi Thailand Timur, Barat, dan sebagainya.